Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desires. Great is the measure of our Father's love. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan itu. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu." Lalu di ayat yang keempat, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap." Lalu di ayat yang ke-33 sampai yang ke-36, Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Ayat yang ke-42 sampai yang ke-43. "Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu." Di dalam pasal yang ke-23, Allah mengingatkan bangsa Israel untuk memiliki hari-hari raya, hari-hari yang khusus yang harus dimaklumkan untuk dilakukan oleh setiap orang Israel waktu itu. Apa tujuannya Tuhan memberikan sebuah hari-hari khusus? Ada hari Sabat, ada hari di mana setiap orang melakukan perkumpulan. Hari raya perkumpulan yang kita sebut juga adalah hari raya pondok daun, dan juga banyak hari raya lainnya. Bahkan berkali-kali ditulis bahwa janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, atau janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Lakukanlah sesuatu yang untuk Tuhan, karena itu adalah hari yang khusus, di mana pada hari Sabat mereka adalah hari perhentian penuh. Mereka tidak ke ladang, mereka tidak bekerja, mereka tidak menuai. Dan disinilah kesempatan mereka untuk kembali mengingat akan kasih Tuhan, kembali mengingat akan tujuan hidupnya, kembali mengingat apa yang harusnya dia kerjakan, dan kesempatan untuk mengucap syukur. Di saat-saat pandemi kita banyak mengalami Sabat
atau ditarik dari kesibukan-kesibukan yang selama ini kita miliki. Mungkin kita masih sibuk, namun di kesibukan hal-hal yang berbeda. Dan di saat-saat seperti ini, banyak di antara kita memiliki kesempatan untuk berpikir ulang. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Apa yang Tuhan sudah lakukan dan perbuat untuk kita boleh syukuri? Dan di dalam kondisi-kondisi seperti ini menjadi sangat cocok untuk setiap kita untuk menikmati sahabat dengan Tuhan. Menikmati waktu di mana kita berhenti dan kita mengevaluasi semuanya. Tuhan memperingatkan untuk bangsa Israel memiliki hari raya Pondok Daun, di mana mereka tinggal di kemah-kemah. Untuk setiap orang Israel mengingat kejadian ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan tinggal di kemah-kemah dan hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Di dalam kehidupan orang-orang Israel waktu itu yang di padang gurun, yang tidak tahu mau makan dari pohon apa dan minum dari danau mana, karena mereka tidak memiliki sumber yang jelas dan pasti. Karena di padang gurun begitu banyak ketidakpastian. Namun mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang pasti memprovide, yang mencukupkan segala kebutuhan bangsa Israel, yang menurunkan mana dari langit dan memberikan air kepada setiap orang-orang Israel yang haus. Adakah kita pernah melihat setiap hari-hari yang khusus untuk mengingat kebaikan Tuhan? 2 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Apakah hari itu menjadi hari yang berarti untuk kita boleh mengingat akan janji Tuhan yang akan kembali ke dunia ini? Dan kita boleh sungguh-sungguh memaknai setiap hari-hari yang khusus saat ini. Ada hari Paskah, hari Natal, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari Pentakosta yang nanti kita juga akan rayakan. Adakah itu semua hari-hari yang berarti bagi kita? Hari-hari itu akan menjadi berarti ketika kita bisa memaknainya dengan benar, ketika kita bisa mengingat kasih-Nya sekali lagi, untuk kita boleh sama-sama mensyukuri berkat Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Bapa kami yang di surga, sungguh kami tidak mampu melupakan setiap kebaikan-Mu. Namun di dalam kehidupan kami yang begitu sibuk, kami seringkali terfokus hanya kepada kesibukan kami dan target masing-masing kami, di mana kami memiliki agenda-agenda yang mungkin tidak sama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, buat kami untuk kembali mengingat akan setiap kebaikan Tuhan, mengingat akan setiap kasih-Mu melalui hari raya yang dikhususkan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia yang boleh menjadikan hari raya di Indonesia, hari raya yang menjadi kita boleh libur dan tanggal merah untuk kami boleh merayakannya. Setiap orang Kristen boleh mengingat, diberikan kesempatan untuk mengingat kebaikan dan kasih-Mu. Kiranya itu boleh kami sungguh-sungguh maknai dengan benar, dan Tuhan yang boleh menuntun dan menopang kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.